Selamat pagi Bu Ros, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Frineldis Necia Bunga Kasih dan teman saya Cynthia Virginia. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Deteksi Dini Kehamilan dan Kehamilan Resiko Tinggi. Next, Cin. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama, gambaran deteksi dini kehamilan, dan yang kedua, kehamilan resiko tinggi. Next. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan gambaran deteksi dini kehamilan. Nah, gambaran deteksi dini kehamilan ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kehamilan, dan yang kedua, deteksi dini kehamilan. Next, Cin. Tanda-tanda kehamilan. Setiap ibu hamil tentu adanya tanda-tanda yang muncul pada awal kehamilan. Sehingga tanda-tanda yang muncul ini dapat dirasakan oleh ibu yang sedang hamil. Tanda-tanda kehamilan ini pada ibu hamil dapat dilihat pada sebagai berikut. Yang pertama, dapat didengarkan denyut jantung janin menggunakan Doppler. Nah, dapat didengarkan denyut jantung janin menggunakan Doppler ini biasanya didengar dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. Yang kedua, dapat merasakan gerakan janin. Dapat merasakan gerakan janin ini dapat dilakukan melalui USG atau ibu juga dapat memegang perut sehingga dapat merasakan gerakan janin yang ada di dalam perut. Yang ketiga, perubahan payudara yang membesar. Nah, perubahan payudara yang membesar ini terjadi karena adanya meningkat kadar hormon pada masa kehamilan, seperti hormon estrogen dan hormon prolaktin yang dapat memproduksi ASI. Yang keempat, amenorrhea atau tidak dapat haid. Jadi pada masa kehamilan, seorang ibu yang sedang hamil tidak dapat merasakan haid. Yang kelima, perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh pada tanda-tanda kehamilan ini biasanya dialami oleh ibu yang sedang hamil. Jadi, ibu yang sedang hamil ini biasanya sering merasakan perubahan pada suhu tubuhnya. Yang keenam, mual dan muntah. Mual dan muntah ini pada ibu hamil terjadi pada bulan pertama kehamilan sampai akhir triwulan. Mual dan muntah ini biasanya terjadi pada pagi hari. Yang ketujuh, mengidam. Mengidam ini biasanya terjadi pada ibu hamil, itu seorang ibu menginginkan makanan ataupun minuman yang sedang diinginkan oleh bayi. Yang kedelapan, tidak selera makan. Jadi, tanda-tanda kehamilan seperti tidak selera makan ini biasanya terjadi karena adanya peningkatan hormon yang terjadi pada ibu hamil. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan deteksi dini kehamilan. Deteksi dini yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan permasalahan secepat mungkin adanya komplikasi atau kelainan yang terjadi pada janin dan penyakit baik pada saat hamil, bersalin maupun nifas. Deteksi dini kehamilan yaitu suatu cara pemeriksaan yang berupa pemberian informasi secara cepat supaya ibu yang hamil cepat mengambil tindakan untuk menghindari atau dapat mengurangi resiko
pada kehamilan. Next, Cin. Nah, adapun manfaat deteksi kehamilan ini yaitu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut atau meminimalkan risiko tinggi terjadinya komplikasi pada ibu hamil. Pentingnya dilakukan untuk mendeteksi kehamilan ini untuk dapat mengurangi kehamilan risiko tinggi pada ibu hamil. Selain itu, adanya deteksi dini kehamilan ini untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan yang ada pada ibu, yang bukan hanya komplikasi maupun tanda-tanda kehamilan lainnya. Deteksi dini kehamilan ini dapat dilakukan oleh orang yang bertugas di bagian kesehatan. Nah, dari hasil deteksi dini ini terdapat pada buku KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak. Sehingga dengan adanya buku KIA ini dapat memudahkan untuk dapat melihat apakah termasuk dalam kehamilan risiko tinggi atau tidak. Deteksi dini kehamilan ini dimulai sejak ibu merasakan dirinya hamil sampai memasuki masa nifas. Deteksi dini dapat dilakukan beberapa tahap menurut Rianti Imron 2019. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan awal. Yang kedua, kontak klinik kehamilan dalam trimester. Next, Cin. Baik, saya akan menjelaskan pemeriksaan kehamilan awal. Pemeriksaan kehamilan awal merupakan hal yang pokok yang harus diperoleh seorang bidan atau bidang kesehatan untuk dapat memberikan informasi kepada ibu hamil semenjak masa awal kehamilan dan harus segera melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini dapat mengetahui apakah ibu benar-benar hamil, sehingga dapat menentukan usia kehamilan ibu, serta dapat melakukan deteksi adanya faktor risiko pada kehamilan ibu. Nah, tujuan pemeriksaan awal kehamilan ini menurut Rinata 2021, itu yang pertama dapat memantau kemajuan kehamilan sehingga dapat memastikan kesehatan dari ibu dan tumbuh kembang janin yang ada dalam perut ibu. Yang kedua, melalui pemeriksaan kehamilan awal ini dapat mengetahui meningkatnya kesehatan fisik dari ibu. Yang keempat, dapat mengenali sejak dini adanya permasalahan kesehatan ibu. Jadi, melalui pemeriksaan kehamilan awal ini dapat mengetahui tanda-tanda adanya risiko kehamilan tinggi bagi ibu. Yang keempat, mempersiapkan persalinan yang
yang cukup bulan. Jadi melalui pemeriksaan kehamilan awal ini dapat mengetahui persalinan yang cukup untuk ibu yang hamil. Next, Cin. Yang berikutnya saya akan menjelaskan kontak dini kehamilan dalam trimester. Deteksi dini terhadap tanda bahaya pada kehamilan ibu dapat dilakukan minimal 3 kali, dimulai setelah ibu pertama kali terlambat haid. Nah, pada saat kunjungan awal, hal yang diperiksa adalah riwayat lengkap bagi ibu hamil seperti apakah pernah mengalami keguguran. Pemeriksaan pernah mengalami kehamilan dan berapa jumlahnya. Dan pemeriksaan kepada ibu hamil jumlah persalinan yang pernah dialami. Pada kunjungan pertama ini, tanda bahaya yang perlu diwaspadai yaitu adanya penyakit keturunan yang ada pada ibu hamil. Yang kedua yaitu pendarahan. Pada trimester beberapa kali pemeriksaan menurut Trinata 2021. Yang pertama, anamnesa riwayat lengkap seperti pemeriksaan jumlah kehamilan yang ada pada ibu dan jumlah persalinan yang pernah dialami ibu. Yang kedua, riwayat medis seperti adanya penyakit ginjal kronik, malaria, asma yang ada pada ibu hamil. Yang ketiga, pemeriksaan fisik umum seperti tanda-tanda vital, yaitu seperti tekanan darah yang dialami oleh ibu hamil. Yang keempat, pemeriksaan penunjang meliputi laboratorium secara rutin untuk semua ibu hamil agar dapat mengetahui kesehatan pada ibu hamil dan janin. Selanjutnya, pemeriksaan USG pada awal kehamilan agar dapat mengetahui letak dan posisi janin dan jumlah janin yang ada di dalam perut ibu. Next, in. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kehamilan resiko tinggi. Nah, resiko sendiri itu merupakan suatu ukuran statistik dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan darurat yang tidak diinginkan di masa mendatang, yakni kemungkinan terjadinya komplikasi obstetrik pada saat persalinan yang dapat menyebabkan kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan baik pada ibu maupun bayi. Nah, ukuran resiko itu dapat diwujudkan dalam bentuk angka yang disebut dengan skor. Nah, skor sendiri itu merupakan bobot perakiraan dari berat atau ringannya resiko. Jumlah skor itu memberikan pengertian tingkat resiko yang dihadapi ibu hamil. Nah, di sini ada 3 kelompok berdasarkan jumlah skor kehamilan, meliputi kehamilan resiko rendah itu dengan jumlah skor 2. Untuk kehamilan resiko tinggi itu dengan jumlah skor di antara 6 sampai 10. Dan kehamilan resiko sangat tinggi itu dengan jumlah skor lebih dari 12. Nah, untuk kehamilan resiko tinggi sendiri itu ada tanda-tandanya. Nah, tengahku. Ya, mohon maaf karena ada jaringan.
ada kendala jaringan. Berikut saya lanjutkan penjelasan dari saya. Nah, kehamilan resiko tinggi sendiri itu ada tanda-tandanya. Berikut ada pendarahan pervaginam, kemudian sakit kepala hebat, kemudian masalah visual, bengkak pada muka dan tangan, nyeri abdomen hebat, dan bayi kurang bergerak seperti biasanya. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu mengenai penjelasan dari tanda-tandanya ini sendiri, tanda-tanda kehamilan resiko tinggi, serta cara mengidentifikasinya. Untuk yang pertama ada pendarahan pervaginam. Nah, pendarahan vagina saat kehamilan itu cukup normal. Pada awal masa kehamilan, ibu mungkin akan mengalami pendarahan sedikit. Nah, pada awal kehamilan, pendarahan yang tidak normal itu seperti merah, pendarahannya itu banyak, dan pendarahan yang sangat menyakitkan. Itu dapat berarti abortus, kehamilan mola, KET. Nah, kalau pada masa akhir kehamilan pendarahannya itu yang tidak normal itu seperti merah, banyak, kemudian keluarnya itu banyak, dan kadang-kadang itu disertai rasa nyeri. Itu dapat berarti plasenta previa atau solution placenta. Nah, hal ini itu dapat diidentifikasi dengan meminta ibu menyebutkan karakteristik pendarahannya, seperti kapan mulai pendarahannya, seberapa banyak pendarahannya, kemudian warna darahnya itu seperti apa, apakah darahnya itu menggumpal atau encer, seperti itu. Kemudian dapat melakukan pemeriksaan eksternal, meraba adanya nyeri tekanan abdomen bagian bawah, melakukan inspekulo, dan tidak melakukan pemeriksaan dalam pada ibu dengan kasus pendarahan trimester ketiga atau kehamilan kehamilan tua. Kemudian tanda-tanda kehamilan resiko tinggi selanjutnya ada sakit kepala hebat. Nah, sakit kepala saat kehamilan itu merupakan hal yang umum dan seringkali merupakan ketidaknyamanan fisiologis dalam kehamilan. Nah, sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius itu sakit kepala yang hebat, seperti sakit kepala yang menetap, kemudian tidak hilang dengan istirahat. Jadi biasanya kan kalau kita sakit kepala biasa nih, mungkin dengan tidur aja atau istirahat sebentar itu bisa hilang. Namun ini walaupun udah tidur itu tidak hilang. Serta pandangan matanya kabur. Itu merupakan kalau sampai pandangan matanya kabur itu merupakan gejala dari preeklamsia. Nah, hal ini dapat diidentifikasi dengan menanyakan pada ibu jika ia mengalami edema pada muka, tangan, atau masalah visual. Dapat juga periksa TD, protein urin, refleks, edema muka dan tangan. Kemudian tanda kehamilan resiko tinggi yang ketiga, tanda-tandanya itu yakni masalah visual. Nah, karena pengaruh hormonal, itu ketajaman visual ibu itu dapat berubah dalam kehamilan. Nah, perubahan yang kecil itu masih normal. Namun kalau masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang bahaya, yakni seperti perubahan visual mendadak, itu seperti pandangan kabur, berbayang, dan berbintik-bintik, dan dapat disertai dengan sakit kepala hebat, itu tanda dari preeklamsia. Nah, hal ini dapat diidentifikasi dengan periksa TD, protein urin, refleks, demam muka, dan tangan. Kemudian untuk tanda-tanda kehamilan resiko tinggi yang keempat ada bengkak pada muka dan tangan. Nah, edema, mungkin tadi teman-teman ada yang bertanya-tanya apa sih edema itu. Nah, edema sendiri itu merupakan penimbunan cairan
secara umum dan berlebihan dalam jaringan tubuh. Dan biasanya dapat diketahui dari kenaikan BB serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka. Nah, edema pretibia seringkali ditemukan tapi bukan kriteria klinis. Diagnosis preeklamsia. Nah, kenaikan berat badan atau BB kalau 0,5 kilo per minggu itu masih dikatakan normal. Namun kalau kenaikan BB-nya itu 1 kilo per minggu itu perlu waspada terhadap preeklamsia. Nah, hampir setengah dari ibu hamil itu akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul saat sore hari. Itu biasanya hilang setelah istirahat. Bengkak itu bisa menunjukkan adanya masalah serius bila muncul pada muka dan tangan. Kemudian tidak hilang setelah istirahat, diikuti keluhan fisik lain. Itu dapat berarti pertanda anemia, gagal jantung, dan preeklamsia. Nah, kalau hal ini itu dapat diidentifikasikan itu dengan menanyakan kepada ibu hamil itu apakah mengalami sakit kepala atau masalah visual, kemudian periksa edema, periksa TD, protein urin, dan periksa HB. Dan konjungtiva. Kemudian dapat juga menanyakan tentang gejala lain dari anemia. Nah, kemudian tanda-tanda kehamilan risiko tinggi yang kelima itu ada nyeri abdomen hebat. Nah, nyeri abdomen hebat itu yang tidak berhubungan dengan persalinan normal itu adalah tidak normal. Nah, nyeri abdomen yang menunjukkan bahasa yakni terjadi secara hebat, menetap, dan tidak hilang setelah istirahat. Itu dapat berarti appendicitis, kemudian KET, aborsi, PID, persalinan pretom, gastritis, UTI, dan lain sebagainya. Nah, hal ini itu juga dapat diidentifikasi dengan menanyakan karakteristik dari nyerinya. Seperti kapan terjadi, seberapa hebat, kapan mulai dirasakan, kemudian juga menanyakan adanya gejala muntah, demam, dan diare. Dapat periksa TTV, periksa tekanan abdomen, dan periksa protein urin. Kemudian, tanda-tanda kehamilan risiko tinggi yang terakhir itu ada bayi kurang bergerak seperti biasanya. Nah, biasanya ibu itu dapat merasakan gerakan bayi selama saat sudah bulan ke-5 atau ke-6, atau ada mungkin justru beberapa ibu itu sudah dapat merasakan gerakan bayi itu lebih awal. Jadi jika bayi tidur, gerakannya itu akan melemah. Nah, bayi harus bergerak paling sedikit itu 3 kali dalam 3 jam. Jadi mungkin bisa kita cek terus gitu ya, gerak enggak ya gitu. Nah, kemudian gerakan bayi akan lebih mudah terasa bila ibu itu berbaring dan bila makanan dan minuman ibu itu tercukupi dengan baik. Seperti itu. Nah, hal ini kalau bayi kurang bergerak seperti biasanya itu dapat diidentifikasi dengan menanyakan kepada ibu kapan terakhir bayinya bergerak, kapan gerakan bayinya mulai melemah, kemudian meraba gerakan janin, dan mendengarkan DCJ. Jadi pada intinya tanda-tanda kehamilan resiko tinggi ini tanda-tandanya itu sebenarnya kalau kita lihat kayak
kok hampir sama ya tanda-tandanya. Tapi sebenarnya kalau diamati lagi, lebih cermat lagi, itu sebenarnya berbeda. Dan sebaiknya dengan cepat ibu hamil itu dapat mengecek ke dokter atau ke bidan itu untuk diperiksa, untuk mereka mengidentifikasi bagaimana, apakah ada resiko atau tidak, agar lebih bisa diatasi seperti itu. Dan diatasinya pun, diidentifikasinya pun pasti orang kesehatannya itu juga pasti menanyakan apa keluhan dari ibu hamil tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang ditunggu-tunggu, slide kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada awal kehamilan, kesimpulannya itu pada awal kehamilan itu dimulai dari tanda-tanda kehamilan yang dialami oleh ibu hamil. Nah, dari tanda-tanda tersebut sehingga diperlukan untuk mendeteksi dini kehamilan, segera mungkin tidak terjadinya resiko yang tinggi pada ibu hamil. Nah, kehamilan resiko tinggi itu dapat dilihat dengan jeli tanda-tanda yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian ibu hamil dapat melakukan cek ke dokter atau bidan untuk mengatasi masalahnya. Nah, dokter atau bidan itu dapat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh ibu dan bayi dengan menanyakan keluhan ibu hamil serta dapat melakukan pemeriksaan tertentu. Jadi, pentingnya ibu hamil untuk peka, jadi awal tanda-tanda kehamilan, kemudian periksa ke dokter bagaimana kehamilannya, kemudian peka juga terhadap tanda-tanda mungkin adanya resiko kehamilan resiko tinggi, kemudian untuk diidentifikasikan ke dokter atau ke bidan. Jadi untuk mengupayakan bayi yang dalam kandungan sampai lahir itu mungkin dapat penanganan, jadi enggak yang serta-merta yang terus dia ada resiko terus dibiarin aja, itu akan semakin mungkin akan merambat ke bagian-bagian tubuh lainnya atau yang tidak diinginkan, mungkin lebih parah atau bagaimana, seperti itu. Nah, di sini juga ada saran dari kami, tapi kami tidak cantumkan di PPT-nya. Nah, untuk bagi ibu hamil sendiri itu agar ibu hamil dapat melakukan cek kehamilan secara rutin dan dapat peka dengan tanda-tanda kehamilan yang terjadi. Jadi itu tadi gunanya agar ibu itu tahu bisa ke dokter terus menanyakan bagaimana perkembangan janinnya, pertumbuhannya, terus apakah ada resiko-resiko yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian juga bisa mengecek usia kehamilannya kayak gitu. Jadi bisa tahu bagaimana perkembangan di setiap bulannya, apakah kehamilan itu sehat, normal atau bagaimana. Waktu nanti melahirkannya, waktu juga tanggal kehamilannya kayak gitu. Kemudian bagi tenaga kesehatan itu sarannya dari kami itu agar dapat memperhatikan terlebih khusus ibu kehamilan agar tidak terjadinya resiko tinggi. Jadi untuk tenaga kesehatan pun itu perlu bekerja sama dengan ibu hamil, apakah janin yang dikandung itu sehat-sehat aja, ibunya juga sehat-sehat aja atau bagaimana. Kalau emang ada keluhan atau apa, bisa saling berkoordinasi dengan baik dengan ibu hamilnya, dengan suaminya, itu biar bisa saling mendukung satu sama lain, biar bayinya itu juga sehat sampai lahir, seperti itu. Kemudian bagi mahasiswa PGPAUD sendiri itu, jadi mahasiswa perlu mendalami materi ini agar kelak dapat mengetahui perkembangan anak mulai dari janin, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata maupun masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, bila teman-teman ada pertanyaan mungkin dari materi yang kami sampaikan kurang jelas, bisa ditanyakan di forum Bella dan kami akan menjawab di Zoom meeting.
Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.